Pernahkah Anda berpikir bahwa cara Anda memulai pagi bisa menentukan bagaimana gula darah Anda akan berfluktuasi sepanjang hari? Bagi penderita diabetes tipe 2 atau mereka yang berada dalam tahap pradiabetes, momen setelah bangun tidur bukanlah waktu biasa. Justru, inilah waktu paling krusial yang oleh para ahli sering disebut sebagai jam emas untuk mulai mengendalikan kadar gula secara alami. Bangun tidur bukan hanya soal membuka mata. Ini adalah transisi dari keadaan istirahat ke aktivitas penuh. Dalam transisi inilah tubuh mulai mempersiapkan semua sistemnya untuk bekerja. Metabolisme diaktifkan, aliran darah meningkat, dan sinyal-sinyal hormonal mulai dikirim ke seluruh organ. Tapi sayangnya, banyak orang melewati momen ini tanpa sadar bahwa satu tindakan sederhana bisa memberi dampak luar biasa terhadap kestabilan gula darah mereka. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, jika Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat untuk kesehatan Anda dan ingin mendapatkan panduan praktis lainnya tentang cara mengelola diabetes dengan pendekatan yang alami dan mudah dipahami, silakan klik tombol like dan berlangganan channel ini sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti agar lebih banyak orang Indonesia bisa hidup lebih sehat dengan diabetes yang terkontrol. Sekarang mari kita mulai dengan kebiasaan pagi pertama yang sangat sederhana tetapi sering diremehkan. Minum segelas air putih segera setelah bangun tidur. Saat Anda tidur selama 6 hingga 9 jam, tubuh kehilangan banyak cairan baik melalui napas, kulit, maupun fungsi ginjal yang tetap bekerja sepanjang malam. Penurunan cairan ini menyebabkan darah menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan bisa memicu lonjakan gula darah yang tidak terduga. Bahkan dehidrasi ringan saja bisa membuat insulin tidak bekerja secara optimal. Minum segelas besar air putih begitu bangun tidur membantu mengencerkan darah, memperbaiki aliran oksigen ke sel, dan mendukung ginjal dalam membuang kelebihan glukosa dan racun. Ini bukan sekadar mitos, berbagai studi telah menunjukkan bahwa orang yang rutin minum air setelah bangun tidur memiliki kadar gula darah yang lebih stabil dan metabolisme yang lebih seimbang sepanjang hari. Disarankan untuk minum sekitar 250 hingga 470 ml air putih di pagi hari, bahkan sebelum menyentuh kopi, teh, atau makanan apapun. Jika ingin manfaat yang lebih besar, Anda bisa menambahkan irisan lemon segar. Lemon mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat mempercepat proses detoksifikasi, memperkuat kekebalan tubuh, dan mendukung fungsi hati. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi langkah awal yang mengubah ritme harian Anda. Hanya dengan air putih, Anda sudah membantu tubuh mengatur kadar gula darah, memperbaiki pencernaan, meningkatkan energi, dan bahkan membuat kulit tampak lebih segar. Tubuh Anda seperti mesin yang baru dinyalakan di pagi hari. Memberikannya cairan tepat waktu adalah seperti memberi oli pada mesin sebelum digunakan. Dan Anda akan merasakan bedanya, lebih fokus, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hari. Kebiasaan ini sangat mudah diterapkan, tidak memerlukan biaya besar, dan bisa langsung Anda mulai besok pagi. Dan semakin rutin Anda melakukannya, semakin besar dampaknya terhadap kestabilan gula darah dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Kita sudah memulai hari dengan segelas air putih yang menyegarkan tubuh dan mendukung kestabilan gula darah. Tapi kebiasaan pagi yang satu ini tak kalah penting dan sayangnya masih sering diabaikan. Padahal kebiasaan ini bisa menjadi kompas utama dalam memahami bagaimana tubuh Anda bekerja dari dalam, yaitu mengukur kadar gula darah segera setelah bangun tidur. Bagi banyak orang, melihat angka di glukometer hanyalah rutinitas biasa. Tapi sebenarnya, angka tersebut menyimpan informasi vital. Kadar gula darah saat pagi hari bisa memberi gambaran lengkap tentang bagaimana tubuh Anda merespons makanan malam sebelumnya, seberapa baik tidur Anda, apakah ada lonjakan atau penurunan gula saat malam,
hingga seberapa efektif dosis obat atau insulin yang Anda gunakan. Misalnya, jika kadar gula Anda tinggi di pagi hari, bisa jadi tubuh Anda mengalami fenomena fajar, yaitu lonjakan glukosa alami akibat hormon stres yang meningkat menjelang pagi. Atau justru Anda mengalami hipoglikemia malam hari yang tidak disadari, lalu tubuh memantul dengan lonjakan gula saat pagi. Semua ini hanya bisa diketahui jika Anda melakukan pengukuran tepat setelah bangun tidur. Dengan memiliki data ini setiap pagi, Anda tidak hanya mengawasi satu angka, tapi sedang mengumpulkan petunjuk untuk memperbaiki strategi pengelolaan diabetes Anda secara keseluruhan. Mencatat hasilnya, baik di buku, catatan digital, atau aplikasi ponsel, akan membantu Anda dan dokter melihat pola. Makanan mana yang memicu lonjakan, bagaimana stres atau kurang tidur memengaruhi tubuh Anda, dan apakah pengobatan Anda bekerja secara optimal. Bayangkan Anda sedang menyetir mobil tanpa tahu berapa kecepatan, suhu mesin, atau isi bensin. Itu sama seperti menjalani hari tanpa mengetahui kadar gula Anda. Glukometer adalah dashboard pribadi Anda. Dengan rutin mengukurnya di pagi hari, Anda bisa membuat keputusan yang lebih tepat, menghindari risiko besar, dan menjalani hari dengan tenang dan percaya diri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes yang disiplin mencatat kadar gula di pagi hari memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih baik. Mereka merasa lebih bertenaga, lebih jarang mengalami kondisi darurat seperti hipoglikemia berat, dan lebih stabil secara emosional karena mereka tahu kondisi tubuh mereka dengan pasti. Jadi, jadikan pengukuran kadar gula sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagi Anda, seperti menyikat gigi atau mandi. Hanya butuh beberapa menit, tetapi manfaatnya sangat besar. Anda akan merasa lebih aman, lebih terkendali, dan yang paling penting, Anda menjadi pengelola aktif atas kesehatan Anda sendiri, bukan sekadar mengikuti arus. Konsistensi adalah kunci. Semakin Anda mengenal pola tubuh Anda sendiri, semakin mudah untuk membuat perubahan kecil yang berdampak besar. Dan semua itu dimulai dari satu langkah sederhana, ukur gula darah Anda setiap pagi. Setelah tubuh terhidrasi dengan baik dan Anda mengetahui kadar gula darah pagi hari, saatnya fokus pada salah satu keputusan terpenting yang akan memengaruhi sisa hari Anda. Pilihan sarapan. Bagi penderita diabetes, sarapan bukan sekadar rutinitas, melainkan momen krusial yang bisa menentukan kestabilan gula darah hingga malam hari. Sayangnya, banyak orang justru membuat kesalahan paling besar justru di waktu ini. Bayangkan pagi yang sibuk, Anda terburu-buru ke kantor atau menyiapkan anak sekolah. Karena ingin cepat, Anda memilih sereal manis dalam kotak, roti tawar putih, croissant, donat, atau segelas jus buah yang terlihat sehat. Tapi kenyataannya, makanan-makanan ini adalah bom gula tersembunyi. Mereka mengandung karbohidrat olahan dan gula tambahan dalam jumlah besar, yang langsung menaikkan kadar gula darah Anda secara drastis. Lonjakan ini hanya bertahan sebentar, karena tak lama kemudian kadar gula Anda akan turun dengan cepat. Hasilnya, tubuh terasa lemas, konsentrasi menurun, muncul rasa gelisah dan lapar kembali, mendorong Anda untuk mengonsumsi camilan manis lainnya. Ini adalah siklus berbahaya yang disebut roller coaster glikemik. Siklus ini membuat pankreas bekerja ekstra keras dan mempercepat kerusakan metabolik, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Solusinya sangat sederhana namun kuat. Ganti sarapan Anda dengan kombinasi makanan yang kaya akan protein dan serat. Mengapa ini penting? Karena protein dan serat membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah, memberikan energi yang stabil dan memperpanjang rasa kenyang. Anda tidak hanya merasa lebih bertenaga, tetapi juga menghindari lonjakan gula darah yang berbahaya. Contoh sarapan yang ideal, telur rebus atau orak-arik yang mengandung protein lengkap dan mendukung metabolisme yang sehat. Yogurt Yunani tanpa gula juga sangat baik, mengandung probiotik yang mendukung pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Atau
Anda bisa menyiapkan puding chia dengan susu almond atau santan yang kaya akan omega 3 dan serat larut. Ingin tambahan energi yang menyehatkan, tambahkan potongan alpukat yang tinggi lemak sehat dan membantu menstabilkan kadar kolesterol. Daun bayam segar bisa ditumis ringan sebagai pendamping, memberi zat besi dan antioksidan. Roti gandum utuh dengan kandungan serat tinggi juga dapat menjadi pilihan karbohidrat kompleks yang aman bagi penderita diabetes. Salah satu pilihan terbaik dan lezat adalah membuat omelet dengan bayam, tomat, dan bawang hijau, dimasak dengan sedikit minyak zaitun ekstra virgin. Sajikan bersama segenggam blueberry atau raspberry segar, buah-buahan rendah gula yang tinggi antioksidan dan membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula tinggi. Yang paling penting, hindari karbohidrat kosong seperti roti putih, kue manis, muffin, dan croissant. Makanan ini cepat diubah menjadi glukosa dan menyebabkan lonjakan gula yang tajam. Penelitian dari pusat medis terkemuka menunjukkan bahwa penderita diabetes yang rutin mengonsumsi sarapan kaya protein dan serat mengalami 30% lebih sedikit lonjakan gula darah sepanjang hari dibanding mereka yang memilih sarapan tinggi karbohidrat cepat serap. Dan satu catatan penting, jangan pernah melewatkan sarapan. Tidak sarapan dapat memperburuk ketidakseimbangan gula darah, meningkatkan rasa lapar di siang hari, dan memperbesar kemungkinan makan berlebihan atau ngemil yang tidak sehat. Sarapan adalah bahan bakar awal tubuh Anda. Jika Anda mengisinya dengan bahan yang tepat, tubuh akan merespons dengan stabilitas, energi, dan ketahanan sepanjang hari. Jadi mulai sekarang jadikan sarapan sebagai sekutu Anda, bukan musuh. Buatlah pilihan sadar setiap pagi untuk mendukung kesehatan jangka panjang Anda. Karena satu piring sarapan yang tepat bisa menjadi perbedaan antara hari yang stabil dan hari yang penuh tantangan bagi kadar gula darah Anda. Setelah tubuh Anda terhidrasi, kadar gula darah diketahui, dan sarapan dipilih dengan bijak, kini saatnya menambahkan satu elemen penting yang sering diabaikan namun berdampak luar biasa: aktivitas fisik ringan di pagi hari. Banyak orang mengira bahwa olahraga harus selalu intens, memakan waktu lama dan melelahkan. Tapi bagi penderita diabetes justru kebalikannya yang lebih efektif dan berkelanjutan. Faktanya, hanya dengan berjalan kaki ringan selama 10 hingga 15 menit di pagi hari, melakukan peregangan sederhana atau bahkan senam ringan di rumah, Anda sudah bisa memberikan dorongan metabolik yang signifikan pada tubuh. Aktivitas fisik pagi hari membantu otot Anda menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Artinya, otot-otot Anda akan lebih cepat dan efisien menyerap glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi energi. Hasilnya, kadar gula darah menurun secara alami, sirkulasi darah meningkat, metabolisme tubuh aktif sejak awal hari, dan Anda pun merasa lebih segar dan fokus. Tidak hanya itu, aktivitas ringan juga melancarkan sistem limfatik, mendukung pencernaan, dan mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi akar dari berbagai komplikasi diabetes. Berbagai studi ilmiah telah menunjukkan bahwa orang yang rutin berjalan kaki setelah sarapan mengalami penurunan lonjakan gula darah hingga lebih dari 20%. Ini bukan angka kecil. Itu adalah perlindungan nyata terhadap lonjakan glukosa yang dapat memicu kelelahan, sakit kepala, dan bahkan komplikasi jangka panjang jika terjadi berulang. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Aktivitas fisik juga memberikan efek luar biasa pada kondisi emosional. Saat Anda bergerak, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang dikenal sebagai hormon bahagia. Endorfin ini membantu meredakan stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Bayangkan Anda sedang berjalan santai di taman pagi hari, udara segar, sinar matahari yang lembut, suara burung. Semuanya menciptakan momen ketenangan yang jarang bisa kita rasakan di tengah kesibukan hidup. Dan sambil tubuh Anda bergerak, kadar gula darah Anda pun perlahan-lahan turun, memberikan perlindungan alami terhadap fluktuasi yang berbahaya.
Untuk menjadikan kebiasaan ini lebih menyenangkan, cobalah mendengarkan musik favorit, podcast inspiratif, atau buku audio saat berjalan. Dengan begitu, aktivitas pagi ini bukan lagi beban, tapi menjadi waktu spesial untuk diri sendiri. Waktu untuk mengisi ulang fisik dan mental Anda sebelum hari benar-benar dimulai. Yang terpenting adalah konsistensi. Anda tidak perlu menjadi atlet. Cukup dengan memilih satu jenis gerakan yang Anda sukai, entah itu berjalan kaki, peregangan ringan, senam lantai, yoga lembut, atau bahkan berdansa selama beberapa menit di rumah. Intinya adalah bergeraklah, menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagi Anda adalah salah satu langkah paling sederhana, namun paling kuat dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, Anda juga memperkuat jantung, menurunkan berat badan secara sehat, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit jantung dan kerusakan saraf akibat diabetes. Jadi mulai besok pagi sebelum Anda larut dalam kesibukan hari, luangkan waktu sejenak untuk tubuh Anda. Beri tubuh Anda kesempatan untuk bangun dan berfungsi dengan optimal. Dengan gerakan kecil, Anda sedang membuat perubahan besar. Karena kebiasaan pagi yang satu ini bukan hanya menjaga gula darah tetap terkendali, tetapi juga membuat Anda lebih siap secara fisik dan mental menghadapi tantangan hidup setiap hari. Setelah tubuh terhidrasi, kadar gula darah diketahui, sarapan seimbang dikonsumsi, dan aktivitas fisik dilakukan, kini saatnya menambahkan satu kebiasaan terakhir yang sering dianggap sepele, namun justru bisa menjadi fondasi penting dalam menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. Kebiasaan ini adalah merencanakan hari Anda di pagi hari, bahkan sebelum aktivitas dimulai. Di pagi hari, sebelum dunia benar-benar ramai, saat suasana masih tenang dan pikiran Anda belum terlalu terganggu oleh rutinitas atau tekanan, Anda punya kesempatan emas untuk mengambil kendali atas hari Anda. Ini bukan tentang membuat jadwal yang rumit, melainkan meluangkan 5 menit saja untuk berpikir dengan jernih. Apa saja yang akan Anda hadapi hari ini? Apa yang bisa Anda siapkan agar kadar gula darah tetap stabil sepanjang waktu? Misalnya, pikirkan dulu, apakah Anda sudah menyiapkan camilan sehat untuk dibawa ke kantor atau keluar rumah? Apakah Anda sudah menentukan kapan waktu makan siang dan makan malam? Apakah Anda sudah mengecek stok obat atau insulin yang perlu dibawa? Apakah glukometer, strip test, dan jarum cadangan sudah tersedia di tas Anda? Hal-hal kecil ini, jika direncanakan dengan sadar, dapat mencegah lonjakan atau penurunan gula darah yang tidak terduga. Lebih dari itu, ada satu teknik tambahan yang sangat efektif namun jarang dilakukan. Visualisasi situasi tak terduga. Coba bayangkan, Anda sedang berada di kantor dan ada rekan kerja yang menawarkan kue manis atau minuman soda. Atau Anda mampir ke minimarket dan tergoda dengan roti atau camilan yang tinggi gula. Apa yang akan Anda lakukan? Dengan memikirkan respons Anda di pagi hari, misalnya, saya akan dengan sopan menolak, atau saya sudah membawa camilan sehat dari rumah. Anda melatih otak Anda untuk siap menghadapi godaan tanpa harus mengambil keputusan mendadak yang berisiko. Teknik ini disebut mental rehearsal dan terbukti dalam banyak penelitian mampu meningkatkan disiplin dan mengurangi keputusan impulsif yang bisa merugikan kesehatan. Merencanakan hari bukan berarti Anda harus menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi kebiasaan kecil ini menciptakan rasa kendali bahwa Anda tidak pasrah mengikuti arus, melainkan Anda aktif mengarahkan hidup Anda, termasuk dalam hal kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes yang memiliki strategi harian yang jelas memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk mencapai target gula darah mereka dibandingkan mereka yang menjalani hari tanpa perencanaan. Selain itu, ketika Anda punya rencana, rasa cemas dan stres juga akan berkurang. Anda akan merasa lebih tenang karena tahu bahwa Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu yang penting.
Dan dalam jangka panjang, ini bukan hanya soal kadar gula darah, tapi juga kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Lebih stabil, lebih tenang, dan lebih sehat. Jadikan perencanaan ini sebagai ritual kecil di pagi hari. Cukup duduk sejenak dengan buku catatan atau aplikasi di ponsel dan tulis hal-hal penting. Jam makan, menu makanan, waktu olahraga, konsumsi obat, dan kemungkinan godaan yang mungkin muncul. Bila perlu, siapkan juga afirmasi singkat yang bisa Anda ulangi di kepala. Saya punya kendali. Saya tahu apa yang terbaik untuk tubuh saya. Ingatlah, hidup dengan diabetes bukan berarti Anda harus hidup dalam batasan yang menyiksa. Dengan 5 kebiasaan pagi yang sederhana tapi sangat strategis ini, Anda bisa menjalani hari dengan energi, kestabilan, dan ketenangan tanpa harus takut akan lonjakan gula darah atau komplikasi yang merugikan. Dan inilah kelima kebiasaan pagi yang wajib diketahui dan dilakukan oleh setiap penderita diabetes. Minum segelas air putih segera setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh, melancarkan peredaran darah, dan membantu ginjal membuang glukosa berlebih. Cek kadar gula darah di pagi hari agar Anda tahu kondisi tubuh Anda dan bisa membuat keputusan yang tepat sepanjang hari. Sarapan dengan makanan tinggi protein dan serat untuk mencegah lonjakan gula darah dan memberi energi tahan lama. Lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau peregangan untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme. Rencanakan hari Anda sejak pagi, siapkan camilan sehat, atur waktu makan dan konsumsi obat, serta latih respons Anda terhadap godaan makanan yang tidak sehat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel kami sekarang juga, supaya Anda tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang bisa membantu Anda mengelola diabetes dengan cara yang mudah dan alami. Bagikan juga video ini ke teman, saudara, atau rekan kerja yang mungkin sedang berjuang mengendalikan kadar gula darahnya. Dan kami ingin mendengar dari Anda. Tuliskan di kolom komentar. Kebiasaan pagi apa yang paling membantu Anda menjaga gula darah tetap stabil? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips baru, informasi terpercaya, dan semangat hidup sehat bersama diabetes.